Ulu la nabiyya DKM Masjid Raya Balai Tangah Bapak Terlanjut Haji Yeri Kusumar yang hadir bersama kita yang sama-sama kita hormati, kemudian Bapak Ibu, anak-anak kami, kemudian umumnya kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah sholat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita berada pada tanggal 8 Februari 2026, tepatnya tanggal 21 Sya'ban, dan ini menunjukkan kita lebih kurang 9 atau 10 hari lebih kurang kita sudah berada pada bulan Ramadan. Kemudian selawat pengiringan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita yang besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu bapak yang sama kita hormati, dengan tenggang waktu yang lebih kurang 9 atau 10 hari lagi kita akan dikunjungi oleh tamu yang cukup mulia. Dia datang membawa oleh-oleh yang banyak. Ayat membawa oleh-oleh. Salah satu oleh-oleh yang nyobao nanti Bapak, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang sangat mulia sekali. Kemuliaannya itu adalah khairu min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Kalau awak konversi 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Lihat umur ibu 83 tahun sekor. Artinya apa? Sekecil apapun amal soleh, kebaikan yang kita lakukan di malam itu, maka sama dengan beribadah 83 tahun 4 bulan. Contoh, sempat kita pada malam itu melakukan sholat berjamaah, sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih, witir. Sholat kita walaupun 2 rakaat kita sholat, maghrib kita berjamaah, maka dihitung pada malam itu adalah sama dengan orang yang melakukan sholat tarawih, sholat maghrib sama dengan 83 tahun tanpa henti-henti. Letolo dari itu 83 tahun ini semua yang mau tanpa henti. Kok sempat kita di malam itu
itu malam Lailatul Qadar itu, malam ganjil itu sempat itu berimpak 1.000 rupiah, setara dengan orang yang berimpak 1.000 rupiah selama 83 tahun 4 bulan tanpa henti-henti berimpak. Malam mana tadi? Lailatul Qadar. Itu kemuliaan yang akan kita dapatkan. Ibu bapak. Yang kedua, kita akan menunggu menanti tamu yang cukup mulia membawa oleh-oleh yang banyak. Oleh-oleh yang membawa siangnya kita dapat ampunan, malamnya dapat ampunan. Mana buktinya? Lihat hadis Rasulullah. As-salatul khams, salat 5 waktu ke 5 waktu. Dari salat subuh ke zuhur menggugurkan dosa. Dari zuhur ke asar menggugurkan dosa. Dari asar ke maghrib mampu menggugurkan dosa. Dari maghrib ke isya menggugurkan dosa. Dari isya ke subuh menggugurkan dosa. Jadi kalau orang yang nggak sholat, gugur. Nah, itu yang sifatnya jam. Wal jum'ah ilal jum'ah, dari sholat Jumat ke sholat Jumat menggugurkan dosa. Wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan tahun 2025 sampai Ramadan 2026 kalau kita puasa menggugurkan dosa yang sifatnya 1 kali dalam setahun. Nah, itu kemuliaan akan menggugurkan dosa. Lalu dengan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, ibu pak, yang begitu banyak oleh-oleh yang nyobamu, banyak keutamaan fadilah yang nyobamu, yang harus kita persiapkan. Jadi judulnya persiapan sebelum Ramadan. 1. Persiapan pertama yang harus kita matangkan, yang kita siapkan dengan betul-betul persiapan yang bagus, perbanyak berdoa kepada Allah. Orang-orang soleh terdahulu, para nabi, sahabat, tabi'in, wa tabi'in, kemudian mereka 6 bulan sebelum Ramadan dia sudah memohon, meminta kepada Allah. Apa yang diminta ibu pak? Minimal 3 yang kita minta. Bayar yang kita minta di bulan Sabat itu 3. 1, kita meminta kepada Allah selesai kita melakukan ibadah sunat, selesai kita melakukan atau di tempat-tempat yang mustajabnya doa. Kapan waktu yang mustajab berdoa? 1, antara azan dan iqamah. 2, setelah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, setelah antara asar dan maghrib.
Di antara keduanya itu asar dan maghrib. 3, di saat turun hujan. 4, di saat berpuasa. Itu tempat waktu mustajab doa. Lalu apa yang kita minta ibu? Minimal 3. 1, yang kita minta adalah ya Allah pertemukan aku dengan bulan Ramadan. Apakah sekedar itu aja kita minta? Cukup sampai itu? Banyak itu orang akan bersobok di Ramadan nanti. Tapi dia tidak bisa misi Ramadan. Bu'da man adraka Ramadan falam yu'far lahu. Celakalah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi inyo tidak bisa menganga di bulan Ramadan. Tapi apa yang kita minta? 1, aku mohon kepadamu ya Allah, pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan. 2, yang kita minta ibu di bulan ini yang tinggal beberapa hari lagi. Yang kedua yang kita minta, ya Allah berilah aku kekuatan untuk melakukan amal soleh di bulan Ramadan. Yang kedua, berilah kami atau berilah aku kekuatan melakukan amal soleh di bulan Ramadan. Dan yang ketiga yang kita minta ikut di bulan Sa'ban kita minta yo, kemudian di bulan Ramadan kita minta dia Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a rizqan wa amalan. Iku ujung kue yang kita minta. Yang kita minta, ya Allah taimulah amal ibadah ambo di bulan Ramadan ya Allah. Maka dengan lepas tadi Allahumma inni as'aluka ilman, ya Allah berilah aku ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbal, dan amal yang diterima. Jadi bayar itu minta di bulan ini 3. 1 pertemukan ampun kami dengan bulan Ramadan. 2, kasih kekuatan. 3, terima amal. Anak itu minta kategori-kategori sejak bulan Sabar kemarin. Lah kita minta kategori-kategori dari pertama minta kepada Allah dipertemukan dengan bulan. Apapun doa yang sering dibaca, Allahumma barik lana bima razaqtana, Allahumma barik lana bi rojaba wa sya'ban wa balilna. Ustaz, itu kan hadisnya dhaif. Ada sebagian itu kan hadis dhaif Ustaz. Kalau udah gunakan itu artinya lah baca, ya Allah berkahilah kami di bulan Ramadan dan sampaikan kami Ramadan. Tetapi ibu, kalau tidak ikut hadis yang kita baca, Allahumma akhillahu alaina bil yumni. Allahumma akhillahu, ma makna akhillahu? Ahalla yukhilu. Ma maknahu? Sampai. Allahumma akhillahu alaina bil yumni. Ya Allah, sampaikanlah kami. Nabi menggunakan domir nahnu, kami. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Jadi ibu,
Nabi kita Muhammad SAW tidak menggunakan kata-kata saya, tidak pakai saya, tapi Nabi melibatkan orang banyak dalam doanya. Apa doa? Mandahali ahihi bizahril ghaibi, siapa yang mendoakan orang lain, orang banyak yang mendoakan, maka malaikat akan mendoakan orang itu. Sebanyak orang yang kita doa, sebanyak itulah malaikat mendoakan kita. Maka Nabi menggunakan kata Allahumma akhillahu alaina, ya Allah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan bil yumni, dengan perasaan gembira. Bu, lesona nanti kan bahasa banyak sonang. Banyak makanan, itu anak. 2, banyak perempuan. 3, rumah kan baca. 4, pagi iman kan tiba. 5, THR kan datang. Baju ayu kan tiba. Itu kalau baru yang nak kita. Tapi yang tadi ampunan. Jadi yang kita minta yang pertama, ya Allah sampailah kami ke bulan Ramadan bil yumni, dengan perasaan gembira, senang hati kami. Nah, kalau anak ustaz belajar senang hati belajar, lemuga maksudnya. Anak ustaz kalau senang duduk di majelis ilmu, senang waktu ceramah, lain maksudnya. Tapi mereka cacang kepanasan, lain maksudnya. Enggak. Tahu cacang kepanasan? Bahkan cacang kepanasan. Merompet tidak, merompet ya, begitu tidak merompet ya. Yang pertama sampai, yang kedua senang hati. Yang ketiga yang kita minta wal imani, Allahumma akhillahu alaina bil yumni wal imani, ya Allah sampailah aku ke bulan Ramadan bil yumni, dengan perasaan gembira, wal imani, dan kasihlah kami iman yang kuat. Anak ustaz mau datang ke masjid sholat berjamaah mengadakan Quran kan malih. Iman. Ibu bapak umur duduk di situ kan malih. Iman. Udah dawu datang ke masjid karena iman. Udah malih datang ke masjid karena iman. Loma. Maka yang kita minta poin yang ketiga adalah beri kami kekuatan iman. Bah iman yang meminta kuat. Wassalama, maknahu keselamatan, atau bahasa lainnya kesehatan. Di berbagai kata 1, sampaikan ke bulan Ramadan. 2, dengan perasaan gembira. 3, dengan iman yang kuat. 4, dengan kesehatan yang prima. 5, wal islami, dengan Islam yang kuat. Rabbi wa rabbukallah. Nanti kita potong doa yang 3 hari lagi. Allahumma akhillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami Rabbi wa rabbukallah. Ya Allah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan dengan perasaan gembira, kemudian dengan apa lagi yang kedua? Iman yang kuat. Yang ketiga dengan kesehatan yang bagus. Yang berikutnya dengan Islam yang kuat. Iku yang ku minta. 1.
Yang kedua yang kita minta ibu, yang kedua, ya Allah berilah kami kekuatan melakukan amal soleh di bulan Ramadan. Amal prioritas yang kita lakukan di bulan Ramadan. Prioritas itu apa maknanya? Amalan yang utama, apa yang kita lakukan yang utama? 1. Puasa. 2. Qiyamul Lail. 3. Al-Quran. 4. Sedekah. 5. Sedekah. Banyak berdoa. Ulang lagi. 5 amalan prioritas yang kita lakukan di bulan Ramadan. 1. Puasa. 2. Qiyamul Lail, salat malam. 3. Memperbanyak baca Al-Quran. 4. Banyak bersedekah. 5. Banyak berdoa. 5. Amalan prioritas. Lanjut. Iko yang pertama persiapan Ramadan. Yang kedua persiapan Ramadan yang kita lakukan tinggal beberapa hari lagi. Yang kedua ibu pak, yang kedua banyaklah beristighfar dan bertobat kepada Allah sebelum memasuki bulan Ramadan. Coba ulangi yang kedua ini. Banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah sebelum masuk bulan Ramadan. Ibu, yang mampu kita malik ke masjid apa tadi ini? Iman. Kemudian dosa. Yang mampu kita malik salat tahajud iman. Malik kemudian dosa yang banyak. Itu yang mampu awak malik. Maka Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, apabila orang depodoknya melakukan perbuatan dosa, maka hati akan kotor, kemudian dia akan malik untuk melakukan ibadah. Sehingga di bulan Ramadan nanti ibu, kalau banyak kita beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaihi, di bulan Sa'ban ini banyak kita istighfar, maka nanti berpengaruhnya nanti ke bulan Ramadan. Apa pengaruhnya? Salah satu pengaruhnya kita akan merasakan nikmatnya beribadah di bulan Ramadan. Yang kedua, apa pengaruhnya? Kita akan merasa ringan badan kita untuk dibawa melaksanakan amal soleh di bulan Ramadan. Tapi kalau di dalam bulan Sa'ban kita banyak melakukan dosa, tidak banyak kita istighfar, tidak banyak kita bertobat, masuk bulan Ramadan puasa lain puasanya, tetapi puasa tak paso. Sholat tarawih lain sholat tarawih, tapi orang sholat tarawih bukan sholat tarawih lah dibukanya kain pintu siang begini dicoli pembatik di pintu dia siang begini dicoli dia imam nampak tamu imam nyiro dikali-kali nama baca Al-Fatihah dijujui Al-Fatihah panjang bacaan dan punya hati imam dede kecil imam tak punya hati awak imam awak nalo mah bu singkunya nanti deh ampun dah sholat tarawih kan ikut dah kasih buang bos soleh kamata ampun sholat tarawih to di belakang bang tanda su batu kele copet jam 9 selesai sodo bu jangan apa nyobogan yang mau dekoin imana maku ibu nanti
pendek bacaan imam, mau slow bacaan imam, mau dangdut, aduh dangdut. Timu deh bu, man qama ma'a imam hatta yang salim. Siapa yang berdiri bersama imam, melakukan qiyamul lail, melakukan salat tarawih bersama imam, kemudian ikhlas menerima, kemudian nyotarimo bacaan imam, mau panjang, mau pendek, mau lambe bacaannya, nyotarimo pakaan nama qamalaili kulluhu, maka samu inyo tu deh salat salamu samalam kono. Setiap malam tapi juga. Di poin yang kedua tadi, poin yang kedua, perbanyak istighfar dan taubat. Supaya tadi satu, supaya nikmat ibadah di bulan Ramadan. Ibu, orang yang melakukan perbuatan dosa, contoh deh bu, orang yang biasa minum khamar, minum tua, minum TKW, minum kampur, kodoknya minum kowe, inyo ndak akan bisa menikmati enaknya air putih. Orang yang kodoknya melakukan perbuatan zina, maaf ibu pak, orang yang kodok melakukan perselingkuhan, perbuatan zina dengan selingkuh itu, dia tidak akan bisa menikmati hubungan badan dengan istri yang sah. Mulai dulu bulan Ramadan, orang yang banyak melakukan perbuatan dosa di bulan Ramadan, di sebelum Ramadan dan di bulan Ramadan, inyo ndak akan bisa menikmati nikmatnya ketaatan beramal di bulan Ramadan. Maka di antara supaya nikmat bulan Ramadan, ringan kita melakukan ibadah di bulan Ramadan, ayat kita lakukan yang kedua, perbanyak istighfar dan taubat. Dengan cara apa bunyinya? Astagfirullah wa atubu ilaihi. Aku minta ampun kepadamu ya Allah dan aku bertobat. Tiga. Terakhir, yang ketiga yang kita lakukan ibu pak, nyobanya sepuluh. Tiga, yang ketiga yang kita lakukan sebelum masuk bulan Ramadan, perbaiki hubungan kita di antara kita. Awak yang biasanya dah bangunin dengan tetangga, masuk Ramadan saling mohon. Awak yang dah bangunin dengan ugang dokek podai, dokek sawah, dokek pola, masuk Ramadan bamohon. Awak yang dah bangunin jo kawan sama sabante. Siapa bukan sama sabante? Laki. Ada dan bangunin masuk Ramadan. Bentar mau. Kenapa ibu pak minta mau kita masuki Ramadan itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita di dalam sebuah hadis, tuftahu amalu yaumal isnaini wal khamis. Pintu surga itu dibukakan pada hari Senin dan hari Kamis. Fayaghfiru likulli abdin la yusrikullah. Maka diampunilah dosa-dosa hamba, termasuk yang tidak diampuni, mampunilah dosa-dosa hamba. Dan yang tidak diampuni itu siapa? Orang yang menserikati, berbuat syirik kepada Allah. Macam tu berbuat syirik, kita balik mau kasih 7 aja lagi nih, maculi ada sinkhol. Dah ambil air yang ada di situ yang berbek kecil. Yang kedua mah bentuknya illa rajulaini kana bainahu wa baina akhihi sanah. Dua orang yang saling
yang bamusuhan sia orang yang bamusuhan adik baratia badun sana doke umah doke pola doke sawah doke ladang bamusuhannya sama bakojo lalu inyo dak batekun sapu sama salain ndak adonya pak puas bahu ndak adonya sal yang bamu ondo ugang yang modeko apa kata Allah kepada mereka anziru hazaini hatta yastariha jan dinanyien amal soleh kate jan inyo diagi ampunan jan nyo diagi moo jan diagi nangki amal soleh kate sabon nun kaduo padamai. Nah perlu ndak? Perlu ndak? Iyo sebelum Ramadan ayo melakukan waspada mohon jus ya juga mudah kita sobir tadi mungkin barangkali ibu-ibu Pak terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.